Zuhria Melita, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, dosen tetap Prodi Nurse, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah keperawatan psikiatri. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 5 yang memiliki bobot 3 SKS. Dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk masing-masing pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. Dalam mata kuliah keperawatan psikiatri ini membahas tentang asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan jiwa dan kemudian recovery dari gangguan jiwa yang merupakan pendekatan holistik dan person-centered care yang merupakan fokus dalam mata kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dan keluarga, serta penerapan terapi modalitas keperawatan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL prodi mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4, serta CPL 5 yang telah tertuang di RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Ketua Gugus Mutu. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain, mahasiswa mampu memahami dan melakukan simulasi pada konsep asuhan keperawatan pada klien dengan perilaku kekerasan, resiko bunuh diri, waham, halusinasi, harga diri rendah kronik, isolasi sosial, defisit perawatan diri, serta mahasiswa mampu memahami dan melakukan simulasi konsep asuhan keperawatan pada anak jalanan, pada korban KDRT, pemerkosaan, dan trafficking, serta mahasiswa mampu melakukan MPKP, manajemen pelayanan keperawatan profesional, baik pada klinik maupun komunitas, dan serta mahasiswa mampu melakukan terapi modalitas keperawatan. 3 komponen utama dalam metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah delivery. Di sini saya memberikan materi dan RPS. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif, dan juga Canva yang saya lakukan secara tatap muka. Kemudian komponen yang kedua, interaction. Komunikasi yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu komunikasi 2 arah. Komunikasi antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, role play, dan case study. Komponen yang ketiga yaitu assessment. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Penilaian yang saya lakukan berupa asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, presentasi, tugas individu dan kelompok, penilaian sikap dan keterampilan mahasiswa. Dan untuk penilaian sumatif yaitu penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan hasil dari ujian akhir semester. Dan model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah problem-based learning dengan metode simulasi, kemudian studi kasus, dan role play. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah keperawatan psikiatri ini berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga buku-buku referensi karya ahli lainnya. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah keperawatan psikiatri dengan materi asuhan keperawatan jiwa pada klien dengan perilaku kekerasan.
Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya mahasiswa. Pagi. Ya, baik mahasiswa semuanya, pada pagi hari ini masih semangat ya? Ya, baik. Sesuai dengan kontrak kita ya di pertemuan sebelumnya, pada hari ini kita akan membahas terkait asuhan keperawatan pada klien dengan perilaku kekerasan ya. Jadi mahasiswa, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, sama-sama kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, saya akan menjelaskan terkait asuhan keperawatan pada klien dengan perilaku kekerasan. Nanti pada saat saya menjelaskan mungkin ada yang mau bertanya ya, mungkin nanti silahkan ketika nanti saya persilahkan untuk bertanya ya. Baik mahasiswa, nah di depan ini terlihat gambar ya, seperti orang yang sedang mengalami apa? Stres ya, depresi ya. Nah hari ini kita akan membahas ini. Jadi asuhan keperawatan jiwa pada klien dengan perilaku kekerasan ya. Nah ketika nanti mahasiswa praktek ya di rumah sakit jiwa, nanti akan sering bertemu dengan pasien yang mengalami perilaku kekerasan, karena rata-rata alasan pasien kambuh, kemudian pasien masuk kembali ke rumah sakit jiwa karena apa? Stres ya, depresi ya. Nah hari ini kita akan membahas ini. Nanti praktek klinik ya di rumah sakit jiwa, nanti mahasiswa akan sering bertemu dengan pasien yang mengalami perilaku kekerasan, karena rata-rata alasan masuk ya atau kambuh lagi pasiennya ya itu karena yang mengamuk di rumah, membanting pintu ya, memecahkan peralatan seperti piring ya. Nah hari ini kita akan membahas asuhan keperawatan jiwa pada klien dengan perilaku kekerasan ya. Ada yang tahu sebelumnya atau ada yang pernah mendengar perilaku kekerasan itu apa? Belum ya? Kalau marah sudah pernah mendengar marah? Apakah mahasiswa di sini ada yang tidak pernah marah? Oke. Sebenarnya marah itu adalah bentuk emosional kita ya. Nah tapi sejauh mana dikatakan marah itu masih dalam kategori terkontrol ya. Nah, kita lihat di sini ya mahasiswa, sub CPNK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini ya mampu memahami mulai dari pengkajian ya, kemudian diagnosa, kemudian pohon masalah, intervensi, implementasi dan evaluasi ya. Nah indikatornya setelah membaca asuhan keperawatan pada klien pelaku kekerasan, mahasiswa mampu memahami konsep perawatan pada klien perilaku kekerasan dengan benar ya. Apa itu perilaku kekerasan? Ya, jadi perilaku kekerasan itu mahasiswa adalah salah satu bentuk, ya, bentuk emosional kita, ya, bentuk ungkapan perasaan kesal atau marah yang tidak konstruktif. Nah, bisa sama-sama dilihat ya di slide ini. Artinya perilaku kekerasan itu adalah keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik ya, baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Nah kemudian kalau di keperawatan jiwa ini mahasiswa, kita kenal yang namanya rentang respon marah. Jadi rentang respon marah itu ada yang mulai dari adaptif sampai maladaptif. Apa itu rentang respon maladaptif? Ya, jadi rentang respon ya yang masih terkontrol. Nah, tadi saya sampaikan bahwa marah itu sebenarnya adalah suatu keadaan yang subjektif, ya. Tapi sejauh mana marah itu dikatakan
rentang respon yang adaptif. Kita lihat di sini pertama adalah asertif, ya. Jadi ketika kita ada masalah, ya, kemudian misalnya kita gagal, ya, kemudian kecewa, ya. Nah, tapi kita masih memiliki rentang respon yang asertif. Apa itu asertif? Kita masih legowo, menerima, ya. Nah, hati-hati kalau misalnya, ya, rentang responnya ini dari adaptif kemudian semakin turun ke bawah, ya, menuju maladaptif, ini yang harus kita waspadai, ya. Nah, ada yang mekanisme copingnya ketika ada masalah, kecewa, gagal, dia langsung frustasi. Hati-hati, ya. Kondisi frustasi ini adalah cikal bakal, ya, seseorang mengalami masalah psikososial. Ketika masalah psikososial tidak teratasi, maka dia akan jatuh ke maladaptif, yaitu amuk atau perilaku kekerasan. Ya, mahasiswa, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kekerasan? Ada 2 faktor, ya, yang kita kenal, yaitu faktor presipitasi dan faktor predisposisi. Ada faktor pencetus dan ada faktor pendukung, ya. Jadi seseorang mengalami gangguan jiwa itu kita lihat karena faktor biologis. Apa itu faktor biologis? Ya, jadi adanya keturunan atau gen, ya. Kemudian karena adanya trauma, mungkin cedera kepala pada masa kecil, ya. Kemudian juga ada faktor psikologis, kurangnya kasih sayang, ya. Kemudian kegagalan, ya, dan terakhir adalah faktor sosial dan budaya. Ya, mahasiswa, tanda dan gejala dari perilaku kekerasan bisa kita lihat di slide, ya. Bisa kita lihat dari fisik, verbal, sosial, dan perilaku, ya. Kalau fisik kita lihat, biasanya pasien perilaku kekerasan itu ketika kita melihat pasien itu, ya, fisiknya seperti mukanya merah, ya, rahangnya mengantuk, kemudian menggenggam kedua tangannya, ya. Nah, sangat gampang kalau kita lihat nanti pasien perilaku kekerasan itu di rumah sakit jiwa. Ya, kemudian verbal. Ketika kita berinteraksi dengan pasien perilaku kekerasan, ya, biasanya pasien tersebut akan mendominasi bicaranya kasar, ketus, ya, kemudian mudah tersinggung, ya, itu tanda gejala secara verbal, ya. Kemudian secara sosial dan secara perilaku. Nah, perilaku yang berkaitan biasanya kalau pasien perilaku kekerasan ini adalah dia bisa menyerang, ya, atau dia menghindar, dan kemudian baik menyatakan secara asertif, kemudian ada yang sampai memberontak atau acting out, ya, dan bahkan perilaku kekerasan. Ya, mahasiswa pada saat nanti melakukan, ya, pengkajian pada pasien perilaku kekerasan, apa saja yang perlu dikaji? Ya, yang pertama adalah aspek biologis. Ya, kita kaji apakah dia ada keturunan yang mengalami gangguan jiwa, apakah ada trauma pada masa kecil, trauma kepala, atau ada riwayat kejang, ya. Kemudian aspek sosial, ya, dan kemudian aspek psikososial dan aspek intelektual, ya. Nah, dari hasil pengkajian itu kita nanti akan mendapatkan data-data, ya, data subjektif dan data objektif, ya. Oke. Ya, setelah tadi kita mendapatkan pengkajian, ya, kemudian kita mendapatkan analisa data, baik data subjektif, ya, kemudian data objektif, ya, kemudian kita tegakkan diagnosa, kemudian adanya perencanaan dan baru implementasi, ya. Nah, seperti apa sih intervensinya, ya, pada pasien dengan perilaku kekerasan? Nah, bisa kita lihat di slide ini sama-sama, ya, bahwa
implementasi pada pasien dengan perilaku kekerasan ini adalah pendekatan melalui komunikasi terapeutik. Masih ingat mahasiswa komunikasi terapeutik itu dan tahapannya? Masih ya, mulai dari tahap orientasi, ya kemudian tahap kerja dan tahap terminasi. Ya. Nah, kemudian dengan pendekatan komunikasi terapeutik melalui strategi pelaksanaan. Jadi ada SP namanya kualitas singkat. Ya, strategi pelaksanaan yang pertama adalah ya, jadi sebelum kita memulai melakukan implementasi, kita harus bina hubungan trust terlebih dahulu ke pasien. Ya, bina hubungan saling percaya. Kemudian kita perlu mengidentifikasi penyebab dia marah, tanda gejala pasien itu marah, ya, kemudian kebiasaan dia melampiaskan marah seperti apa. Dan setelah itu baru kita mengajarkan, ya, terkait cara mengontrol perilaku kekerasan, ya, yaitu dengan cara latihan fisik. Latihan fisik ada dua. Nanti kita akan mengajarkan yaitu dengan cara teknik, ya, tarik nafas dalam dan pukul bantal. Ya. Kemudian SP yang kedua adalah ya, kita mengevaluasi kembali SP yang pertama, apakah pasien telah mandiri yang mengontrol perilaku kekerasannya dengan cara latihan fisik tadi. Kemudian baru kita mengontrol perilaku kekerasannya dengan mengajarkan cara minum obat yang benar. Ya, kemudian SP ketiganya yaitu kita mengajarkan pasien perilaku kekerasan itu dengan cara asertif. Ya, meminta dengan baik, ya, menolak dengan baik, ya, dan menyampaikan kesal dan marahnya dengan baik. Dan SP yang terakhir adalah dengan cara spiritual. Ya. Oke, baik mahasiswa. Nanti untuk implementasi ini ya kita ada praktikum ya, nanti di lab kita akan kontrak selanjutnya ya. Jadi nanti silakan dibagi beberapa kelompok ya. Nanti kita akan melakukan praktikum dari SP1 sampai ke SP5. Ya, baik, itu materi terkait asuhan keperawatan pada pasien dengan perilaku kekerasan. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aulia. Izin bertanya Ibu, intervensi apa yang bisa kita berikan pada pasien dengan perilaku kekerasan? Ya, baik Dwi, terima kasih pertanyaannya. Ya, tadi sudah sama-sama kita bahas ya bahwa salah satu intervensi pada pasien dengan perilaku kekerasan itu ya adalah pendekatan komunikasi terapeutik melalui strategi pelaksanaan. Ya, kemudian ada juga nanti yang namanya SP keluarga. Ya, jadi kita tidak hanya fokus ke pasiennya saja, tetapi kita juga berkolaborasi dengan keluarganya. Ya, jadi intervensinya apa? Yang penting kita harus bina hubungan saling percaya terlebih dahulu, melakukan pendekatan, kemudian nanti kita akan mengajarkan ya cara mengontrol marah dengan baik. Ya, Pak, Bu, ternyata cara mengontrol marah ya dengan baik tanpa melukai fisik itu ada 5. Ya, pertama tadi dengan cara latihan fisik, tarik nafas dalam dan pukul bantal. Kemudian kita ajarkan dia dengan cara minum obat yang teratur, ya. Kemudian dengan cara mengajarkan pasiennya secara asertif, ya, komunikasi verbal yang baik. Kemudian dia melakukan spiritual, dan pertemuan yang terakhir adalah kita evaluasi SP1, 2, 3, dan 4 tadi. Ya, dan kemudian kita berkolaborasi dengan keluarga pasien. Ya, baik Dwi, bagaimana Dwi? Oke, baik. Ya, kita beri applause dulu untuk Dwi. Ya, mahasiswa.
sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu terkait materi tadi yang saya sampaikan ya. Mungkin nanti yang mau bertanya silahkan nanti tunjuk tangannya ya. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi mungkin bisa diulangi kembali lagi ya. Apabila kita ketemu dengan pasien pelaku kekerasan, kira-kira tanda dan gejala apa yang muncul pada pasien tersebut? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab? Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Zahra Baramdani. Ibu izin jawab tanda dan gejalanya. Di sini ada 4. Ada tanda fisik, verbal, sosial, dan perilaku. Kalau yang fisik itu ada mukanya merah, terus tangannya mengatuk, tangannya mengepal. Kalau verbal itu bicaranya kasar, ketus, dan mudah tersinggung. Kalau yang perilaku itu perilakunya bisa menyerang atau menghindar dan menggebrak atau kekerasan. Oke, baik. Kita beri close dulu. Terima kasih. Ya, ya baik mahasiswa. Alhamdulillah ya. Artinya perkuliahan kita hari ini ada feedback ya, ada komunikasi dua arah antara saya dan mahasiswa. Ya, sekarang silakan dikeluarkan dulu handphonenya. Ya, ini ada kuis ya. Oke, silakan dikeluarkan handphonenya. Dan di-scan barcode yang tertera di depan ini. Ya, oke, sudah ada yang berhasil? Ya, bagaimana mahasiswa? Apakah sudah diisi? Sudah. Ya, baik. Nanti akan terlihat ya di linknya ini untuk jawabannya mahasiswa benar atau salah. Ya. Nah, mahasiswa ini adalah referensi ya untuk materi asuhan keperawatan pada pasien dengan pelaku kekerasan ini. Ya. Nah, ini ada referensinya, bisa nanti dari buku saya sendiri ya, yang judulnya keperawatan psikiatri ya. Saya dengan teman-teman ya, yang mana sahabat publikasi KUU Yogyakarta. Nanti apabila ada penugasan, boleh saudara menggunakan referensi yang ada di PPT ini. Ya, mahasiswa semuanya, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, bisa kita simpulkan ya bahwa yang pertama, perilaku kekerasan itu adalah salah satu bentuk ya respon emosional yang dilakukan secara tidak konstruktif. Ya, dan kemudian tentang respon perilaku kekerasan itu tadi mulai dari adaptif dan kemudian sampai ke maladaptif. Ya, perilaku kekerasan itu berada di maladaptif. Ya, dan untuk intervensi ya pada pasien pelaku kekerasan ini, yang pertama adalah strategi pelaksanaan dengan cara melatih pasien tersebut cara mengontrol marah dengan latihan fisik, yaitu pukul, bantal, dan tarik nafas dalam. Dan SP kedua adalah dengan memberikan penjelasan terkait cara minum obat yang benar dan teratur. SP ketiga mengajarkan pasien perilaku kekerasan dengan cara asertif, mengajarkan menolak dengan baik, meminta dengan baik, ya, dan mengatakan perasaan marah dengan baik. Dan yang terakhir adalah dengan cara spiritual. Nah, baik, untuk hari ini saya rasa cukup ya materi kita. Kita akan kontrak untuk di minggu depan, ya. Nah, silakan mahasiswa nanti kita akan melakukan small group discuss ya, buat per kelompok terkait perilaku kekerasan ini.
Ya, mahasiswa, sebelum kita akhiri